Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Riza Yunita Putri dengan NIM E2B018005. Lalu ada saya sendiri Krisna Rusidi Wicaksono dengan NIM E2B018011. Dan yang ketiga ada Retno Setiawati dengan NIM E2B018020. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai emisi efek yang ada di mata kuliah Teori Investasi dan Pasar Modal. Emiten dan perusahaan publik. Yang pertama, perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual atau menawarkan efek kepada publik. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek disebut emiten. Yang kedua, kegiatan tersebut biasa disebut penawaran umum perdana. Initial Public Offering atau IPO atau go public yang tata caranya diatur oleh UU Pasar Modal dan peraturan pelaksananya. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses IPO. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses IPO diantaranya adalah yang pertama, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang kedua, dokumen legal audit dan legal opinion oleh konsultan hukum. Yang ketiga, hasil penilaian aset oleh lembaga penilai. Dan yang terakhir, pendirian dan perubahan anggaran dasar serta perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK. Yang pertama, perantara pedagang efek atau broker dealer. Ada dua macam perusahaan perantara pedagang efek, yaitu yang pertama, anggota bursa atau AB atau administrasi. Yang kedua, non-anggota bursa atau non-AB atau non-admin. Yang kedua, penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kewajibannya adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pemesanan nasabah pada formulir pemesanan. Yang keempat, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Yang kelima, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang keenam, menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Yang ketujuh, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal. Dan yang terakhir, memberikan saran kepada para pemodal. Dengan kesanggupan penuh, penjamin emisi efek bertanggung jawab mengambil sisa efek yang tidak terjual. Sedangkan dengan kesanggupan terbaik, penjamin emisi efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan efek emiten. Ada dua macam perjanjian penjaminan, yaitu kontrak penjaminan emisi efek dapat berbentuk kesanggupan penuh atau full commitment atau kesanggupan terbaik atau best effort. Kewajibannya adalah yang pertama, mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Yang kedua, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau adanya hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajer investasi.
Investment manager. Investment manager adalah pihak kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana perusahaan, bank pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada tugas manajer investasi. Tugas manajer investasi ini yang pertama adalah mengadakan riset, yang kedua adalah menganalisa kelayakan investasi, yang ketiga mengolah portofolio untuk kepentingan nasabah, yang terakhir adalah pengolahan reksadana. Pengolahan reksadana ini adalah pengolahan modal atau dana untuk sekelompokan investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan cara membeli unit seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Selanjutnya, tahap emisi efek. Perusahaan emiten mulai memasuki tahap emisi efek setelah mendapat surat izin emisi efek. Tahap emisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar perdana atau tahap penawaran umum pada pasar perdana primary market. Pasar perdana primary market, pencatatan listing pencatatan atau listing di bursa efek, dan tahap penawaran pada pasar sekunder. Selanjutnya, pasar perdana ini adalah tempat pertama kalinya efek ini diperdagangkan. Sedangkan jika pasar sekunder adalah tempat di mana diperjualbelikannya efek-efek tersebut yang telah dicatat di bursa efek setelah terjadinya penawaran di pasar perdana tersebut. Selanjutnya, efek-efek ini biasanya berupa saham, obligasi, ataupun surat berharga. Nah, pada garis yang lurus, panah yang lurus itu berupa dana. Kalau yang patah-patah itu berupa efek. Efek tadi udah dijelaskan di pertama tadi. Nah, di sini emiten ini menjadi pihak yang penjual, kalau yang investor menjadi pihak yang pembeli. Nah, emiten ini menawarkan ke investor ini melalui pinjaman emisi dan agen penjualan. Tetapi ketika investor ini tidak tertarik, maka berhenti pada kolom investor. Tetapi pada gambar di samping ini adalah investor ini tertarik. Maka dari itu investor ini melakukan sebuah pembelian transaksi kepada emiten melalui agen penjualan. Selanjutnya ada prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana. Yang pertama, ada penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik. Dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Yang kedua, ada investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjualan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, investor kemudian melakukan sebuah pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Dan yang keempat, penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Dan yang terakhir, ada proses penjatahan saham atau obligasi, biasa disebut dengan allotment, kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Terima kasih. Lanjutan prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana yang nomor 6 yaitu apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau telah terjadi oversubscribe, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan atau proses ini sering disebut dengan refund. Yang nomor 7 yaitu
Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Sehubungan dengan proses pencatahan, perlu diperhatikan istilah berikut ini. Yang pertama yaitu undersubscribe. Dalam kondisi ini, semua investor pasti akan mendapat saham atau obligasi sesuai dengan jumlah yang dipesannya. Kedua yaitu oversubscribe. Dalam kondisi ini, terdapat kemungkinan investor mendapatkan saham atau obligasi kurang dari jumlah yang dipesan, atau bahkan mungkin tidak mendapatkan sama sekali. Selanjutnya, berikut adalah gambar bagan prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana, yaitu periode penawaran lebih dari 3 hari kerja, ke penjatahan kurang dari 3 hari kerja, ke refund dan distribusi saham kurang dari 3 hari kerja, sampai ke pencatatan di bursa efek. Lanjut, penjamin emisi perantara perdagangan efek mengalir ke periode penawaran lebih dari 3 hari kerja, sedangkan penjamin emisi emiten Biro Administrasi Efek mengalir ke penjatahan kurang dari 3 hari kerja, dan penjamin emisi KPEI dan KCI mengalir ke refund dan distribusi saham kurang dari 3 hari kerja. Yang selanjutnya yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat diperjualbelikannya efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek setelah terlaksananya penawaran perdana. Dengan demikian, memberi kesempatan pada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Para investor yang menghendaki menjual atau membeli efek tidak dapat langsung melakukan di bursa efek, melainkan harus melalui perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek biasanya berupa perusahaan efek. Perusahaan efek yang telah mendapatkan izin sebagai perantara efek dapat melakukan aktivitas jual beli efek di bursa efek. Perusahaan efek membeli dan atau menjual efek berdasarkan perintah jual dan atau perintah beli dari investor. Setiap perusahaan mempunyai karyawan yang disebut dengan wakil perantara pedagang efek, yang mempunyai wewenang untuk memasukkan semua perintah jual atau perintah beli ke dalam sistem perdagangan yang terdapat di bursa efek. Bagaimana perintah order beli dan perintah order jual dari sekian banyaknya investor dapat cocok atau match? Mekanisme matching atau cocok adalah berdasarkan kriteria prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga artinya siapapun yang memasukkan order permintaan dengan harga bid price yang paling tinggi akan mendapat prioritas utama untuk dapat bertemu dengan siapapun yang memasukkan order penawaran dengan harga jual atau overprice atau ask price yang paling rendah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.